生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 756. Sinar Matahari Terang versus Undead Monarch. Tahta surgawi keabadian dan penciptaan berubah menjadi armor abadi yang menutupi seluruh tubuhnya. Long Haon merasa seolah-olah dia telah benar-benar mencapai tingkat yang dijelaskan oleh Scion of Light Elus, menggenggam matahari, bulan dan bintang. Pedang abadi di tangannya tersapu di depannya, dan niat pedang yang mengerikan tampaknya muncul di udara. Dentang! Dengan suara nyaring, pedang abadi memblokir pedang besar hitam keunguan milik Judgment Knight of Undead Creatures. Kabut hitam pekat membentuk iblis yang paling jahat, dengan gila-gilaan menelan Long Haon. 9 lampu berwarna mekar, berbenturan dengan kabut hitam, langsung menghancurkannya. Long Haon mengguncang lengannya, meluncurkan kekuatan yang tak habis-habisnya untuk mengusir Judgment Knight yang menunggangi Bone Dragon King 100 meter ke belakang. Pada saat yang sama, esensi unsur kegelapan di udara menyatu dengan Long Haon dengan kecepatan tinggi. Setelah melewati 9 lingkaran cahaya berwarna itu berubah menjadi esensi unsur murni, menyatu ke dalam tubuh Long Haon. Memegang keabadian, seseorang memiliki dunia. Long Haon tidak tahu yang tingkat kekuatannya sendiri telah mencapai. Dia hanya bisa merasakan bahwa domain Dewa Cahaya telah sepenuhnya bergabung dengan alam abadi, dan dia tampaknya mampu memimpin aliran kekuatan yang tak ada habisnya. Ini adalah pertama kalinya dia menggunakan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, dan pengalaman yang tak terhitung jumlahnya terus muncul di dalam hatinya. Potongan informasi yang tak terhitung jumlahnya dari tahta surgawi memasuki jiwanya, yang terus dia terima dan serap. Dengan cara ini, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang Judgment Knight. Judgment Knight sedikit cemas, kekuatan peralatan suprailahi lebih besar dari yang dia duga. Budidaya Long Haon ini jelas jauh lebih rendah daripada, tapi di bawah pertukaran ini, dia tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun. Dia dan Raja Naga Tulang meraung pada saat yang bersamaan. Sekali lagi menyerang Long Haon, dia melancarkan serangan habis-habisan. Pedang abadi di tangan Long Haon terbang ke atas dan ke bawah, seolah-olah dia sedang berjalan-jalan santai, tak henti-hentinya meredakan serangan dari 2 kaisar mayat hidup ini. Mereka bisa menyerang sesuka mereka. Long Haon masih mengambang di sana. Balok pedang 9 warna membuka dan menutup, memblokir lagi dan lagi serangan lawan. Pada saat yang sama Long Haon menstabilkan situasi, pertempuran pihak lain sudah berjalan lancar. Yang Chai cari adalah sosok ilusi yang tubuhnya benar-benar hitam, sehingga mustahil untuk melihat fitur wajahnya. Ini karena dia bisa merasakan bahwa kekuatan Kaisar Bayangan itu luar biasa. Itu bahkan lebih menakutkan daripada Lich King. Memang, saat dia bertemu Kaisar Bayangan, sebuah kecelakaan terjadi. Dengan kilatan sabit Dewa Kematian, Chai seperti sambaran petir, menghindari lawan. Namun, dia terkejut saat mengetahui bahwa sabit Dewa Kematiannya tidak mengenai tubuh yang sebenarnya tetapi sepertinya terbang melintasi udara. Ketika dia berbalik, dia hanya melihat bahwa Kaisar Bayangan sudah kurang dari 100 meter dari Haoyue yang sedang berkembang. Tidak baik. Chai sangat terkejut. Cahaya putih yang kuat meledak dari tubuhnya, membentang 1000 meter dalam sekejap. Itu membentuk tirai cahaya putih, menghalangi Kaisar Bayangan. Namun, Kaisar Bayangan tampaknya tidak peduli sama sekali, menyerang langsung ke arah cahaya pemurnian. Tapi kali ini dia tidak berhasil. Melihat sosok hitamnya bertabrakan dengan cahaya pemurnian, peluit jiwa yang menyedihkan meletus, dan tubuh Kaisar Bayangan bangkit kembali lebih cepat dari sebelumnya. Chai mendengus dingin, berpikir bahwa jika lawan dapat menghindari terkena serangan fisiknya, apakah dia masih ingin menghindari terpengaruh oleh cahaya pemurnian? Adapun pertempuran melawan makhluk undead, tidak ada yang lebih cocok dengan kekuatannya selain Chai. Kemampuan terkuat dari warisan dari Dewa Kematian adalah memurnikan mayat hidup.
meskipun budidaya kaisar bayangan sangat tinggi. Namun, karena kecerobohannya, jiwanya masih terbakar oleh cahaya pemurnian. Pada saat yang sama, Chai mengangkat tangan kirinya, dan dengan kilatan cahaya keemasan, sebuah pagoda emas kecil dengan 7 lantai muncul di telapak tangannya. Kilatan berbagai warna cahaya dilepaskan dari pagoda, terbang dengan cepat menuju Haoyue di tanah, sementara sabit Dewa Kematian di tangan Chai berubah menjadi 10.000 sosok cahaya di udara. Ada total 12 cahaya yang mengalir keluar dari menara keabadian, dan ketika mereka mendarat di tanah, mereka secara kebetulan membentuk lingkaran, melindungi Haoyue. Bukankah mereka adalah 12 pengawal suci yang menguji sinar terang sinar matahari berkali-kali di menara keabadian? Scion of Light Elus tidak hanya meninggalkan Chai dengan perlengkapan suci menara keabadian ini, tetapi juga dengan 12 pengawal suci yang telah bertempur di medan perang bersamanya di masa lalu dan memberikan kontribusi yang tak terhitung banyaknya. Namun, karena menara keabadian diturunkan dari tepi peralatan suprailahi ke tingkat yang surgawi, kekuatan 12 pengawal suci ini melemah sampai batas tertentu. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9, tetapi hanya pada tingkat awal 9. Namun demikian, mereka masih 12 pembangkit tenaga listrik tingkat ke-9 dengan ribuan tahun pengalaman tempur. Selama pertempuran besar di Kuil, jika bukan karena fakta bahwa dia tidak diizinkan menggunakan senjata, Chai tidak akan terkalahkan melawan semua lawan bahkan jika dia hanya mengandalkan menara keabadian. Tentu saja, setelah mendapatkan tahta surgawi keabadian dan penciptaan, kekuatan kelompok Long Haon sudah tidak ada bandingannya dengan tim lain. 12 pengawal suci memiliki pengalaman pertempuran selama ribuan tahun. Dengan mereka menjaga Haoyue, bahkan jika kaisar ini berhasil menembus segel pasukan cahaya perburuan iblis, mereka tidak akan dapat secara langsung melukai Haoyue. Yang Wenzhao dan Duan Yi berdiri di tempat terdekat dengan Haoyue, dan melihat pertempuran hebat di langit, keduanya terpesona. Secara khusus, begitu tahta surgawi keabadian dan penciptaan muncul, kejutan di hati mereka mencapai puncaknya. Sampai sekarang, Yang Wenzhao menyerah memiliki pemikiran membandingkan Long Haon dengan dia, karena dia tahu bahwa bahkan jika dia telah membayar seumur hidupnya untuk mempersiapkan dan pelatihan, dia tidak akan mampu mengejar Long Haon. Kekuatan kaisar bayangan memang sebesar yang diharapkan Chai. Setelah jiwanya terluka, dia dengan cepat menstabilkan posisinya. Aliran udara abu-abu menyebar dari tubuhnya. Bahkan ketika mereka bertemu dengan cahaya pemurnian, mereka tidak menghilang. Sebaliknya, area yang mereka cakup tumbuh lebih besar dan lebih besar. Mereka membentuk medan perang antara Chai dan dia. Aura gelap dan dingin menyerang Chai, yang memegang sabit Dewa Kematian, tetapi tidak bertindak gegabah. Domain pemurnian terus menyebar, tetapi tidak menyebar terlalu jauh. Itu hanya mempertahankan diameter 20 meter. Dengan jarak seperti penyangga, tidak peduli dari sisi mana kaisar bayangan menyerang, dia masih bisa bereaksi tepat waktu. Tiba-tiba, rasa dingin menjalari tulang punggungnya. Chai hampir seketika berbalik tanpa ragu-ragu, sabit Dewa Kematian membawa kilatan petir yang tajam dan dingin. Itu adalah 7 seni Dewa Kematian, sabit kematian. Ding, dengan suara renyah, tubuh kaisar bayangan melintas dan menghilang. Kilau abu-abu yang mengelilingi tubuhnya sebenarnya menghalangi cahaya pemurnian Chai, tapi dia juga tidak bertahan lama di wilayah pemurnian, mundur segera setelah serangannya. Mata Chai menyipit. Dia tahu bahwa dia telah bertemu musuh yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagai seorang pembunuh, dia disergap dan diserang oleh kaisar bayangan. Tapi dia tidak punya pilihan lain. Dalam hal kemampuan bersembunyi, dia jauh lebih rendah darinya. Domain kaisar bayangan mungkin tidak ada hubungannya dengan serangannya, tetapi itu memiliki efek besar pada kemampuannya untuk menyembunyikan dirinya dan meningkatkan perlawanannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa menghalangi cahaya pemurnian. Namun, dalam hal kekuatan fisik dan mental, Chai, kaisar bayangan ini adalah makhluk undead bagaimanapun caranya. Selama itu adalah makhluk undead, tidak ada orang yang tidak tertindas oleh cahaya pemurnian. Lawannya mungkin bisa bertahan dari cahaya pemurnian untuk waktu yang singkat, tapi setelah waktu yang lama, dia masih tidak bisa melawan. Jika tidak,
dengan kekuatan Kaisar Bayangan, dia akan memilih untuk berhadapan langsung dengannya sejak lama daripada terlibat dalam pertempuran. Apakah Anda ingin menggunakan semua energi spiritual saya? Chai-Er mengungkapkan senyum dingin dari sudut mulutnya. Meskipun budidayanya jauh lebih rendah daripada Long Haon, kemampuan pemulihan domain pemurnian sama sekali tidak kalah dengan domain Dewa Cahaya Long Haon. Di tempat yang penuh dengan makhluk undead ini, cahaya pemurnian selalu memurnikan aura kematian. Pada saat ini, hawa dingin tiba-tiba muncul dari samping, dan sabit Dewa Kematian Chai-Er sekali lagi diluncurkan. Ada lagi suara, ding, yang tajam. Kali ini, tubuh Chai-Er bergetar hebat, dan kulitnya berubah. Kekuatan serangan Kaisar Bayangan sangat kuat, dan bahkan dengan sabit Dewa Kematian di tangannya, Chai-Er sangat terguncang. Selain itu, dia hanya bisa menemukannya ketika lawannya dekat dengannya. Dia, tanpa diragukan lagi, sangat pasif. Kaisar Bayangan tidak memiliki tubuh utama, dan sepertinya hanya ada dalam bentuk jiwa. Ini menyebabkan serangan fisiknya tidak berpengaruh padanya. Jika dia terus diserang secara pasif, situasi Chai-Er hanya akan menjadi semakin tidak menguntungkan, karena dia hanya akan dapat menghindari kerugian jika dia mengandalkan 7 seni Dewa Kematian untuk berbenturan dengan lawannya. Orang bisa membayangkan berapa banyak dari 7 seni Dewa Kematian telah dikonsumsi. Sama seperti Long Haon melawan Judgment Knight of Undead Creatures dan Bone Dragon King, Chai-Er berada di jalan buntu. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Long Haon adalah orang yang menekan lawannya, sementara Chai-Er sedang ditekan di sisi lain. Chai-Er sedang mencari Kaisar Bayangan, sementara Yating mencari Kaisar Hantu. Kedua kaisar memiliki satu kesamaan, dan itu adalah bahwa mereka tidak memiliki tubuh fisik. Mereka adalah dua yang paling sulit untuk dihadapi, dengan pengecualian dari Judgment Knight of Undead Creatures. Pedang Raja tidak lagi 1, tetapi 1000. Itu terhubung di udara dan terus-menerus memblokir jalan pelarian Kaisar Hantu. Kemampuan atribut cahaya Yating mewarisi kemurnian garis keturunan Long Haon. Meskipun Kaisar Hantu sangat kuat, kekuatan ofensifnya terutama ditampilkan pada jiwanya. Sebagai Raja Cahaya Elf, jiwa Yating sangat stabil. Dan lebih jauh lagi, tubuh Ratu Bulan saat ini bukanlah miliknya. Jadi ketika dia adalah peri elemental cahaya, dia juga mengambil bentuk jiwa. Setelah menggabungkan kedua pedang, dia memiliki kemampuan untuk memperkuat jiwanya. Dapat dikatakan bahwa itu dengan sempurna melawan serangan Kaisar Hantu. Dengan cara ini, Yating benar-benar menekan lawannya, dan Kaisar Hantu mencoba menerobos juga. Tapi di bawah serangan pedang raja, dia sama sekali tidak bisa mendekati tubuh Yating. Dia hanya bisa menghindar terus-menerus. Dia benar-benar dalam keadaan menyesal. Chapter 757. Sinar Matahari Terang versus Undead Monarch. Namun, harus dikatakan bahwa di medan perang, selain Long Haon dan Yating yang berada di atas angin, pusat kekuatan dari pasukan perburuan iblis ditekan ke berbagai tingkat di semua aspek. Chen Ying-er berhadapan dengan Lich King. Mereka semua pandai memanggil. Dalam hal domain Dewa Binatang Chen Ying-er tidak dapat menekan lawannya, tetapi mampu memperkuat makhluk pemanggilnya. Tapi makhluk undead yang dipanggil oleh Lich King, dalam hal peringkatnya, lebih unggul dari objek pemanggilannya. Ruang yang mereka tempati selama pertempuran juga yang terbesar. Di pihak Chen Ying-er, melalui penguatan wilayah kekuasaannya, dia memanggil 36 binatang ajaib dari langkah ke-9 untuk menyerang Lich King, sementara Lich King tidak menunjukkan tanda-tanda melemah. Memanfaatkan keunggulan absolut dari Legiun Nagabong, dia menekan jumlah Chen Ying-er. Di sisi Chen Ying-er, 6 bola kristal kelas epik oranye merah tak henti-hentinya berputar, berkilauan. Lebih dari 100 inti spiritual pada jubah suci spiritualnya bersinar lebih cemerlang, membantunya memulihkan energi spiritualnya. Dia harus menyelesaikan pemanggilan kelompok kedua sebelum Legiun Naga Tulang bisa mengalahkan pemanggilannya. Lich King juga tidak tinggal diam, meluncurkan serangkaian mantra ofensif ke Chen Ying-er. Semuanya diblokir oleh naga iblis yang telah diubah S1MC High Pronunciation Duel. Meskipun dia memiliki peralatan suci, jarak di antara mereka terlalu besar. Orang bisa memperkirakan bahwa seiring berjalannya waktu,
Chen Ying'er pasti akan dikalahkan oleh Lich King. Situasi Wang Yuanyuan tidak jauh lebih baik daripada Chen Ying'er, dan lawannya adalah Kaisar Kerangka itu. Pada awal pertempuran, Kaisar Kerangka mengeluarkan bilah tulang hitam besar, mengandalkan keunggulan mutlak tubuhnya untuk meluncurkan serangan kekerasan terhadap Wang Yuanyuan. Perisai jiwa surgawi raksasa di tangan kiri Wang Yuanyuan dan badai darah di tangan kanannya, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan. Namun, dia masih didorong mundur sedikit demi sedikit. Kaisar Kerangka terlalu kuat. Dengan setiap pemboman, Wang Yuanyuan akan mundur beberapa langkah di udara. Domain darahnya diimbangi oleh domain pemakan jiwa lawannya. Keduanya benar-benar bertabrakan dalam kekuatan. Jika bukan karena fakta bahwa perisai jiwa surgawi raksasa telah mencapai tingkat-tingkat yang tidak dapat mati setelah tertanam dalam kristal spasial, dan telah meluncurkan beberapa serangan kuat, Wang Yuanyuan mungkin tidak akan mampu menahannya. Meski begitu, dia masih harus sesekali menggunakan kompor spiritual gerbang tata ruang untuk mengubah posisinya sebelum dia bisa membuat Kaisar Kerangka bergerak. Dia tidak akan membiarkan dia lebih dekat dengan Hao Yue. Bang! Ledakan keras disertai dengan semburan petir ungu yang kuat, menerangi seluruh medan perang dengan rona ungu. Sambaran petir yang mengerikan itu meletus dari bola cahaya raksasa Simasian. Memegang bola cahaya raksasa di kedua tangannya, dia menekan bola logam besar itu ke dadanya. Melalui amplifikasi bola cahaya raksasa, kekuatan ofensif dari kompor spiritual yang memanipulasi guntur meningkat ke tingkat yang sangat menakutkan. 100 meter di depannya, Kaisar menjijikkan, yang tubuhnya ditutupi daging putih, menatap dadanya sendiri. Di tengah dadanya, ada luka bakar hitam yang berdiameter beberapa meter. Dia bahkan bisa melihat lebih dalam di dalam organnya. Mengaum, mengaum, mengaum. Kaisar menjijikkan memukul dadanya dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya bersentuhan dengan dadanya. Kait besi besar yang berkarat terlempar keluar, dan kilau merah menjulur dari rantai di belakang kait ke bagian paling depan rantai, untuk mengejar Simasian. Pukulannya di dadanya tidak sepenuhnya sia-sia. Dia dapat dengan jelas melihat bahwa sejumlah besar lemak kuning menjijikkan telah diperas dari lukanya, mengubur luka sepenuhnya dan menyembuhkannya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Apa-apaan? Itu terlalu tidak menguntungkan. Simasian saat ini sangat tertekan. Alasan mengapa dia pergi mencari Kaisar Loatsome adalah karena orang ini tampaknya cukup besar, jadi itu harus cukup baik untuk bertarung. Tapi siapa yang mengira dia akan menabrak pelat logam? Kekuatan pertahanan Kaisar Loatsome ini sangat menakutkan. Bola cahaya raksasa Simasian jatuh padanya beberapa kali. Efek penghancuran dan ledakan 3 kali memiliki efek yang sangat terbatas pada tubuhnya. Bahkan jika dia dipukuli sampai babak belur, tubuhnya akan mampu memperbaiki dirinya sendiri dalam waktu yang sangat singkat. Simasian baru saja menggunakan kompor spiritual yang memanipulasi guntur, dan meskipun kerusakannya sedikit lebih besar, itu masih tidak cukup untuk menimbulkan kerusakan berat pada Kaisar yang menjijikkan. Apa yang membuat Simasian paling jijik adalah kait besar Kaisar Loatsome. Pikir Kaisar dalam ukuran besar, dia sangat gesit dalam mengendalikan kait logam. Khusus untuk cahaya merah pada kait logam, sekali disentuh, itu akan langsung menghasilkan efek seperti bola cahaya energi. Bahkan jika seseorang ingin lari, itu akan sulit. Jika bukan karena peralatan Simasian memiliki beberapa efek khusus, dia akan menderita kerugian besar sejak lama. Melihat kait besi mengayun ke arahnya sekali lagi, Simasian mendengus marah, menghadap ke langit dengan ekspresi gagah berani di wajahnya. Bola cahaya raksasa di tangannya menyapu secara horizontal, langsung bertabrakan dengannya. Dia juga sangat marah. Kedua senjata jarak jauh itu bentrok di udara, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Baik dalam ukuran atau berat, bola cahaya raksasa tidak memiliki keuntungan sedikit pun. Namun, itu sudah mencapai tingkat epik. Kekuatan yang melekat padanya tidak ada bandingannya dengan kekejian kail Kaisar yang menjijikkan. Satu demi satu, ledakan terdengar, dan pada akhirnya, kait logam masih terlempar ke samping. Simasian mengepakkan sayap di punggungnya, terbang lebih tinggi saat dia menatap tajam ke arah Kaisar yang menjijikkan, hanya saja dia lebih tua dariku.
Apakah senjatanya besar? Lalu aku akan bersaing denganmu dan melihat siapa yang lebih besar. Saat dia berkata begitu, Sima Xian melemparkan bola cahaya raksasa di tangannya ke atas. Kilauan emas aneh bersinar dari inti bola cahaya raksasa. Cahaya keemasan semacam ini benar-benar berkedip dengan warna pelangi yang samar. Abadi? Bola cahaya raksasa benar-benar telah naik ke level peralatan abadi? Pada saat yang sama, tubuh Sima Xian sendiri bersinar. Dengan goyangan tubuhnya langsung membengkak, dan dalam sekejap mata, dia mencapai ketinggian 100 meter, hampir pada tingkat yang sama dengan kaisar yang menjijikkan. Hal yang paling menakutkan adalah ukuran bola cahaya raksasa miliknya juga meningkat dengan cepat. Diameternya sepertinya sekitar 50 meter. Kaisar menjijikkan memandang Sima Xian, melihat kail di tangannya, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Merasakan bahaya, sepasang mata kecil melintas dengan ganas, dan kabut hijau gelap keluar dari tubuhnya, dengan cepat menutupi Sima Xian. Ini adalah domain Belik yang unik untuknya, dan yang terbaik dalam pertempuran kelompok. Para ahli dari atribut apapun akan terkikis oleh wabah ini. Semakin lama berlangsung, semakin kuat erosinya. Mata Sima Xian berbinar, tetapi dia tidak menghindari domain wabah. Mengambil langkah ke depan, dia menutupi kepalanya dengan bola cahaya raksasa, dan mengarahkannya ke kaisar yang menjijikkan. Di pusat transaksi pasukan perburuan setan, Long Haon membeli 2 pil berharga, pil yang dapat membantu pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 memadatkan domain mereka. Satu diberikan kepada Sima Xian, dan yang lainnya kepada Lin Xin. Lin Xin telah menyelesaikan domain sensannya, dan dengan bantuan bunga putih kecilnya, senjata Sima Xian tidak hanya meningkat kualitasnya, tetapi juga mendapatkan domainnya sendiri. Berbicara secara akurat, itu adalah senjata domain, seperti Long Yating. Dia terlalu menyukai bola cahaya raksasa, dan karena itu, domainnya sepenuhnya sesuai dengan pikirannya sendiri saat berkembang. Tubuhnya berkembang pesat, meningkatkan kekuatan dan pertahanannya, serta kekuatan bola cahaya raksasa. Pendeta botak Sima Xian hanya mengambil bentuk senjata humanoid yang tidak menyenangkan. Ada kekurangan juga, yang mencegah serangan jarak jauh. Tidak dapat menggunakan keterampilan apapun, tingkat konsumsi energi spiritual sangat tinggi. Kedua raksasa itu dengan berani bentrok di sana, terlibat dalam pertempuran fisik yang paling sederhana dan paling langsung. Itu adalah bentrokan daging dan daging. Dari waktu ke waktu, dia bahkan bisa melihat lemak kaisar menjijikkan berceceran. Di seluruh medan perang, pertempuran ini bisa dianggap luar biasa. Di sisi mereka, tubuh mereka bertabrakan, dan di sisi lain, antara Lin Xin dan kaisar laba-laba setan bawah tanah, ada pertempuran antara sihir dan mereka. Kutukan Sensan tergantung tinggi di atas kepalanya, dan 2 peralatan abadi Lin Xin bersinar cemerlang. Api abadi naga terus mengarah ke depan, dan pada kutukan matahari suci, api biru tirani terus-menerus dipancarkan, ditujukan pada kaisar laba-laba setan bawah tanah. Setelah mempelajari kutukan Sensan, Lin Xin seperti harimau bersayap baginya. Secara khusus, domain yang dia kuasai didasarkan pada kutukan Sensan, meningkatkan seni absolut ini ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Budidaya kaisar laba-laba setan bawah tanah juga telah melampaui 300.000 energi spiritual, dan mantra racun mayat hidup yang kuat sangat kuat. Tapi sayangnya, api memiliki tingkat pengendalian tertentu terhadap undead, dan api kudus nyaman brilian api kudus juga memiliki efek cahaya. Kedua belah pihak sebenarnya berimbang. Dan lebih jauh lagi, Lin Xin tampaknya memiliki keuntungan. Di dunia hitam dan merah ini, kecepatan pemulihan Lin Xin sangat cepat. Dia tidak peduli tentang konsumsi kekuatan penuhnya dalam serangan paniknya, yang menyebabkan kaisar laba-laba setan bawah tanah berada dalam keadaan bingung. Mengenakan tahta surgawi ketakutan dan kesedihan, Han Yu mengenakan baju besi surgawi hijau tua yang menutupi seluruh tubuhnya. Senjatanya hanya perisai, dan di perisai hijau tua, ada 2 desain di atasnya, di satu sisi, iblis ketakutan, dan di sisi lain, malaikat yang sedih. Lawannya adalah kaisar zombie. Pergerakan zombie emperor berbanding terbalik dengan tubuhnya yang kaku, secepat kilat.
Tapi tidak peduli bagaimana dia bergerak, Han Yu selalu tepat waktu untuk memblokirnya. Setiap kali serangan Kaisar Zombie mendarat di perisai ketakutan dan kesedihan yang berat itu, nyala api spiritualnya akan bergetar hebat. Tak pelak, tubuhnya lemas. Setelah itu, dia akan segera disingkirkan oleh Han Yu. Han Yu juga tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, hanya mengambil pertahanan yang kuat, membuat Kaisar Zombie benar-benar bingung apa yang harus dilakukan. Mengenakan tahta kebijaksanaan dan roh surgawi, dan memiliki gelar ajaran kuil ksatria dan ksatria warisan surgawi, Zhang Fangfang melakukan hal yang sama di medan perang seperti Han Yu. Keduanya adalah ksatria yang sangat stabil. Tahta kebijaksanaan dan roh surgawi memberinya palu dan perisai bundar. Setiap kali palu perang diayunkan, semburan esensi cahaya yang sangat kuat akan dilepaskan. Ledakan itu bahkan lebih kuat dari bola cahaya raksasa. Serangan Kaisar Api Neraka sama kuatnya, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan di bawah pertahanan kokoh Zhang Fangfang. Chapter 758. Sinar Matahari Terang versus Undead Monarch. Dari medan perang Han Yu dan Zhang Fangfang, orang bisa melihat seberapa besar tahta surgawi meningkatkan kekuatan para ksatria. Terlepas dari apakah itu Kaisar Zombie atau Kaisar Api Neraka, kultivasi mereka setidaknya 300.000 unit energi spiritual internal. Selain itu, mereka semua ahli yang berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat. Tetapi di depan dua ksatria surgawi, mereka tidak dapat mengambil satu langkah pun ke depan. Situasinya hampir tidak bisa menjaga keseimbangan, tetapi begitu celah muncul dalam situasi ini, kemungkinan besar akan menjadi kekalahan total. Ini terutama terjadi pada anggota pasukan cahaya perburuan iblis. Bagaimanapun, mereka bertarung di wilayah orang lain. Di kejauhan, sejumlah besar makhluk undead sedang mengincar mereka dengan iri. Setelah serangan mengamuk dari Judgment Knight of Undead Creatures dan Bone Dragon King tidak membuahkan hasil, mereka menarik kembali serangan mereka. Melihat Long Haon, yang seluruh tubuhnya ditutupi baju besi putih, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa tidak berdaya. Sebagai kaisar terkuat dari pesawat ini, Kaisar Penghakiman telah mengendalikan segalanya selama ribuan tahun terakhir. Budidaya pembangkit tenaga listrik ini dari dunia lain tidak dapat dibandingkan dengan miliknya, tetapi energi spiritual atribut cahayanya sangat murni. Bahkan dia, pembangkit tenaga listrik dari peringkat ke-7 dari langkah ke-9, tidak dapat melihat batasnya. Long Haon telah dengan tenang memahami banyak amplifikasi yang dibawa kepadanya oleh tahta surgawi keabadian dan penciptaan, sementara pada saat yang sama, persepsinya menutupi seluruh stadion. Dia bisa dengan jelas merasakan setiap perubahan di medan perang. Mengenakan Eternal Armor, baik Judgment Knight dan Bone Dragon King tidak bisa lagi memberinya tekanan. Tapi tidak mudah bagi Long Haon untuk mengalahkan mereka juga. Basis kultivasi kedua tiran ini mendekati 1 juta unit energi spiritual, dan kekuatan mereka sangat hebat. Selain itu, mereka seharusnya tidak melakukan yang terbaik. Tujuan Long Haon hanya untuk menjaga evolusi Hao Yue tetap utuh, bukan untuk mempertaruhkan nyawanya melawan kaisar-kaisar ini. Oleh karena itu, mempertahankan kekuatan sendiri dan membiarkan momen kritis pecah adalah pilihan terbaik. Dia juga memiliki keterampilan unik yang belum digunakan, dan ini bukan waktunya untuk menggunakannya. Setelah mencapai langkah ke-9 dalam kultivasi, rekan setimnya belum cukup marah. Pertempuran hidup dan mati di hadapannya ini jauh lebih baik daripada yang terjadi dalam pertempuran besar di kuil. Pada saat yang sama, itu akan memungkinkan mereka untuk bergabung dengan peralatan baru mereka. Oleh karena itu, Long Haon tidak terburu-buru untuk keluar semua. Itu adalah eksistensi yang berbagi kekuatan hidup dari domain flash instan dan rantai berbagi jiwa. Dia tidak khawatir bahwa teman-temannya akan benar-benar dalam bahaya. Hao Yue dengan tenang merangkak di atas bukit. Pada saat ini, sepertinya semua vitalitas di tubuhnya telah menghilang. Sisik berwarna ametis kehilangan kilau sebelumnya, dan hanya diam di sana. Yang Wen Shao dan Duan Yi adalah yang paling dekat dengan Hao Yue, dan mereka terus mengawasi perubahannya. Meskipun mereka berdua belum menembus ke langkah ke-9 dalam budidaya, mereka masih pembangkit tenaga listrik dari generasi muda kuil ksatria.
Ketika mata mereka mendarat di Hao Yue, mereka memiliki perasaan takut yang tak terlukiskan. Hao Yue tampak tenang, seperti lubang hitam secara bertahap terbentuk. Yang Wen Shao pernah mencoba menggunakan persepsinya untuk menyelidiki keadaan Hao Yue. Namun, dia baru saja mulai ketika dia menyadari bahwa jiwanya sepertinya akan disedot. Dia sangat takut sehingga dia buru-buru menarik kembali persepsinya. Dia tidak berani menyelidiki lebih jauh. Tanpa suara dan gerakan Hao Yue menyebabkan Yang Wen Shao dan Duan Yi memikul tanggung jawab yang berat. Tidak ada yang tahu berapa lama pertempuran ini akan berlangsung. Sebelum Hao Yue menyelesaikan evolusinya, pertempuran akan berlanjut. Pada saat yang sama, mereka berdua sangat malu. Tidak peduli bagaimana mereka berharap mereka bisa muncul di langit di medan perang dan bertarung melawan kaisar mayat hidup. Namun, kekuatan mereka jauh dari cukup. Api jiwa di mata Judgment Knight terus berkedip, memancarkan aura dingin. Setelah serangan mereka ditarik kembali, momentumnya perlahan meningkat. Long Haon bisa merasakan bahwa lain kali dia menggunakan kekuatan penuhnya, dia akan menjadi lebih ganas dari sebelumnya. Judgment Knight sedang menunggu celah muncul di sisi pasukan cahaya perburuan iblis. Selama salah satu dari mereka dilanggar, mereka akan memiliki keuntungan dalam semua aspek. Meskipun Long Haon mengandalkan peralatan supra-ilahi untuk memblokirnya, Judgment Knight memiliki keyakinan penuh pada kekuatannya sendiri. Itu adalah momen penting. Bahkan jika dia tidak bisa mengalahkan Long Haon, dia masih bisa menahan lawannya. Di antara pembangkit tenaga listrik ini dari dunia lain, satu-satunya yang dia rasakan adalah ancaman nyata adalah Long Haon. Ternyata seperti yang diharapkan oleh Judgment Knight bahwa cacat muncul. Itu adalah Wang Yuanyuan. Serangan Kaisar Kerangka sangat ganas, dan tubuhnya yang besar tidak mempengaruhi gerakannya sedikitpun. Bilah tulang hitam terus menghasilkan sambaran petir hitam di udara, menyerang Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan sendiri juga pandai menyerang, bukan bertahan. Karena itu, dia melepaskan domain darahnya pada saat yang sama. Dia hanya bisa melawan. Retakan! Bilah tulang hitam menjadi sambaran petir hitam di udara, sangat memotong Wang Yuanyuan. Wang Yuanyuan tidak berani menggunakan badai darah yang relatif lemah untuk melawan. Perisai jiwa surgawi raksasa di tangan kirinya tersapu dan langsung berbenturan dengan bilah tulang hitam. Dengan 7 kristal spasial yang tertanam di dalamnya, perisai jiwa surgawi raksasa sudah mampu menampilkan kekuatan penuhnya. Itu mampu melepaskan lapisan turbulensi spasial untuk memblokir serangan musuh. Namun, kali ini berbeda. Serangan Kaisar Kerangka jelas telah direncanakan. Saat bilah tulang hitamnya dikeluarkan oleh jiwa surgawi raksasa, perisai, bilah tulang tiba-tiba menjadi ilusi. Itu melintas 3 kali dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang, dan sekali lagi dengan ganas menginjak perisai jiwa surgawi raksasa dengan 3 bilah. Dengan erangan pengap, Wang Yuanyuan tidak bisa lagi menahan kekuatan mengerikan dari serangan ini. Seluruh tubuhnya dipotong di udara, jatuh ke tanah. Kaisar Kerangka tidak menyayangkannya, dan dengan kilatan petir, dia mengejar Wang Yuanyuan di udara. Lapisan tebal warna hitam langsung naik dari kakinya, sebelum benar-benar berkonsentrasi pada bilah tulang. Pada saat ini, warna tulang aslinya yang gelap tampak sedikit memudar. Hanya bilah tulang yang memancarkan warna jurang. Pada saat ini, lengan kiri Wang Yuanyuan sangat kesakitan, dan energi vital serta darahnya melonjak di dalam dirinya. Jelas, Kaisar Kerangka telah menunggu kesempatan ini untuk waktu yang sangat lama. Pada saat yang sama dengan menyimpan kekuatannya pada bilah tulang, domainnya sepenuhnya diaktifkan, dan dia tidak ragu untuk menggunakan sejumlah besar energi spiritual untuk mengunci Wang Yuanyuan, membuat waktu pembukaan kompor ruang spiritualnya lamban. Dengan cara ini, Wang Yuanyuan tidak punya pilihan lain selain memblokir serangan secara langsung. Wang Yuanyuan mengatupkan giginya, hatinya dipenuhi dengan keengganan. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi, dia tidak akan bisa memblokir serangan ini. Meskipun Long Haon pasti akan menyelamatkannya, dia tidak akan puas jika celah muncul di jalannya. Bilah tulang hitam pekat diam-diam menyapu udara seperti hantu, dan tepat pada saat itu, sosok emas tiba-tiba muncul di depan Wang Yuanyuan tanpa peringatan apapun.
Aura cahaya yang kuat langsung meletus. 12 sambaran petir dengan kejam membombardir bilah tulang hitam itu. Bang! Di tangan sosok emas itu ada perisai emas besar dari tingkat legendaris. Setelah dibombardir oleh 12 sambaran petir emas, itu memblokir bilah tulang yang jatuh. Cahaya keemasan yang intens melintas di sekelilingnya, dan bilah tulangnya terlempar ke samping. Namun, perisai raksasa di tangan sosok emas itu menjadi berkeping-keping. Sepotong peralatan legendaris rusak begitu saja. Sosok emas ini adalah avatar kompor kehidupan spiritual kedua Zhang Fangfang. Menempatkan dirinya di medan perang, Zhang Fangfang terus mengawasi sisi Wang Yuanyuan, dan dengan bantuan tahta surgawi, dia memblokir pertahanan lawannya yang tak tertembus. Dia telah lama melihat bahaya yang dihadapi Wang Yuanyuan. Pada saat kritis ini, dia dengan tegas mengambil tindakan. Dia melepaskan tiruannya, yang membawa bekas perisai raksasanya, dan bergegas mendekat. 12 pilar cahaya itu telah mengumpulkan dan melepaskan kekuatan mereka untuk waktu yang lama. Itu terjadi untuk menyelamatkan Wang Yuanyuan. Yuanyuan menyimpan daya. Suara Zhang Fangfang bergema di telinganya, dan doppelganger itu berkilauan dengan cahaya keemasan, dengan berani menyerang Raja Kerangka. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk melancarkan serangan balik padanya. Seiring dengan kebangkitan kultivasinya, kompor spiritual berkembang, dan kompor spiritual kedua Zhang Fangfang mencapai puncaknya. Saat ini, doppelgangernya setidaknya 90% dari basis kultivasinya. Dia mampu mempertahankannya selama 4 jam. Pada saat yang sama, dia bisa memakai peralatan lain. Hanya saja dia tidak bisa mewarisi kemampuan Zhang Fangfang untuk melengkapi peralatannya sendiri. Namun, si doppelganger bagaimanapun juga adalah doppelganger, dan Zhang Fangfang harus dialihkan perhatiannya untuk mengendalikannya. Untuk memblokir serangan Kaisar Api Neraka agak terlalu sulit. Tapi dia lebih fokus pada pertahanan. Dia tidak berusaha untuk sukses tetapi tidak bisa membuat kesalahan, dan akhirnya menebus celah di pihak Wang Yuanyuan. Waktu bersama Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang tidak singkat, dan mereka segera mengerti apa yang dia maksud. Alih-alih menyerang bersama dengan doppelganger itu, mereka fokus pada pemulihan energi spiritual, sambil meningkatkan jiwa surgawi raksasa. Perisai di tangan mereka tinggi di udara. Cahaya putih keperakan mulai menyebar dari kaki Wang Yuanyuan, perlahan naik, dan menyalakan lapisan api putih perak di sekujur tubuhnya. Yang lebih aneh lagi adalah matanya benar-benar berwarna merah darah, dan berkilauan dengan cahaya berdarah, seperti 2 batu rubi. Dengan lingkaran putih keperakan yang mengelilinginya, dia terlihat lebih ganas. Wang Yuanyuan memiliki julukan, Dewi Perang Berdarah. Bagaimana ini bisa disebut tidak berguna? Setelah menderita kerugian besar di tangan Kaisar Kerangka, semangat juang pantang menyerah di hatinya tersulut. Energi spiritual spasial putih keperakan menjadi semakin kuat, dan Wang Yuanyuan tiba-tiba menjerit, di depan matanya langsung meledak, berubah menjadi 2 sinar cahaya berdarah yang membubung ke langit. Di langit, pintu cahaya perak terbuka di bawah iluminasi cahaya darah. Segera, puluhan ribu sinar cahaya perak keluar dari tubuh Wang Yuanyuan. Fluktuasi spasial yang intens menyebabkan segala sesuatu di sekitar Wang Yuanyuan terlihat terdistorsi, dan hanya 2 lampu berwarna darah yang menyebar ketika mereka bersentuhan dengan gerbang luar angkasa perak, berubah menjadi penghalang berwarna darah yang jatuh dari langit. Wang Yuanyuan tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya ke tanah, mengeluarkan teriakan yang lebih intens. Perisai jiwa surgawi raksasa di tangan kirinya terangkat, dan lapisan tipis pola berurat berwarna darah menutupi perisai besar itu. Chapter 759. Si kasar botak mendorong si gemuk ke bawah. Saya. Ledakan. Pilar cahaya perak yang sangat besar membubung ke langit, melahap pintu cahaya perak yang terbuka di udara. Fluktuasi spasial yang terdistorsi menyebabkan semua orang di medan perang bergidik karena mereka semua melihat ke arah fluktuasi spasial pada saat yang bersamaan. Cahaya perak secara bertahap melemah, dan sosok besar muncul di dalamnya tanpa sadar. Sosok ini tingginya setidaknya 10 meter, yang seluruh tubuhnya dibalut baju besi perak. Di luar armor, ada aura berdarah, bukan kilatan perak.
Untuk menyelamatkan Long Haon di Menara Keabadian, Wang Yuanyuan telah menggunakan ledakan spiritualnya untuk menyalakan energi spiritual atribut spasialnya, sehingga menyelesaikan teknik keturunan dewa pada jiwa surgawi raksasa dan mengalahkan penjaga suci dalam satu pukulan. Dia hampir terbunuh dalam pertempuran itu tetapi tetap hidup karena Zhang Fangfang. Pada saat ini, Wang Yuanyuan tidak mengulangi semua yang terjadi saat itu. Saat ini, dia sudah menjadi pembangkit tenaga listrik sejati dari langkah ke-9, memiliki domain darahnya sendiri. Dia sudah memiliki kualifikasi untuk menggunakan Gigantic Divine Soul Shield, sebuah perisai abadi. Itu benar, setelah disematkan dengan 7 kristal perak, perisai jiwa surgawi raksasa berada pada tingkat keabadian, bukan tingkat epik. Kali ini, jiwa Divine raksasa yang turun jelas berbeda dari sebelumnya. Dia jelas seorang pejuang wanita, dan ini adalah versi yang diperbesar dari Wang Yuanyuan. Cahaya perak melintas di matanya, dan fluktuasi energi spiritual yang datang dari tubuhnya benar-benar berwarna merah darah. Aura haus darah yang kental menyembur keluar, dan keganasannya menyebabkan bahkan Kaisar Undeat merasa takut. Pada saat ini, di bawah serangan ganas Kaisar Kerangka, Doppelganger Zhang Fangfang sudah tidak dapat menahan serangan itu, dan tubuhnya terluka di banyak tempat, tepat pada waktunya untuk dikirim terbang oleh pedang Kaisar Kerangka. Avatar yang terbentuk dari kompor spiritual kehidupan kedua akan menghilang terlebih dahulu jika terluka terlalu parah, dan inilah yang terjadi saat ini. Doppelganger menghilang menjadi bintik cahaya keemasan di udara. Dengan kilatan cahaya perak, Wang Yuanyuan berdiri di depan Kaisar Kerangka. Bahkan dalam bentuk jiwa surgawi raksasa, Wang Yuanyuan bahkan tidak setengah tinggi dari Kaisar Kerangka. Namun, perisai jiwa surgawi raksasa miliknya bahkan lebih tinggi dari dirinya. Perisai besar itu menyapu dan bertabrakan dengan ganas dengan bilah tulang Kaisar Kerangka. Kali ini, Wang Yuanyuan tidak mundur. Dengan suara gemuruh yang keras, tubuh Kaisar Kerangka bergoyang karena terkejut. Segera, tangan kanan Wang Yuanyuan membesar berkali-kali, dan badai berwarna darah muncul, meletus dengan hebat. Sejak awal, itu adalah kemampuan bawaan paling kuat yang bisa digunakan Blood Storm Dimensional Storm. Setelah berubah menjadi jiwa surgawi raksasa, Wang Yuanyuan tidak hanya meningkatkan kekuatannya, tetapi juga senjatanya. Kekuatan serangan Bloodstorm tidak meningkat sama sekali, tetapi seiring bertambahnya ukuran, itu meningkatkan jangkauan serangannya. Di udara, badai dimensi merobek udara seperti orang gila. Kaisar Kerangka berjuang keras, tetapi gigi tajam serangan Bloodstorm meninggalkan bekas di atasnya. Dalam pertempuran mereka, ini adalah pertama kalinya Wang Yuanyuan mengambil inisiatif. Namun, Kaisar Kerangka ini memang sangat kuat. Seseorang tidak tahu bagaimana kerangkanya dikultivasikan, tetapi ketangguhannya sebanding dengan peralatan tingkat epik. Di bawah tabrakan kekerasan dan gila. Juga tidak melukai akarnya. Domain bentrok satu sama lain, senjata dan bahkan tubuh terus-menerus mengeluarkan suara bentrok yang keras. Kali ini, Wang Yuanyuan tidak memberikan 1 inci pun tanah, dan setelah inkarnasinya sebagai jiwa surgawi raksasa, kekuatannya meningkat secara keseluruhan, tidak kalah sedikit pun dari lawannya, untuk terus maju melawan Kaisar Kerangka. Judgment Knight merasa kecewa. Awalnya, dia telah menemukan terobosan, tetapi sudah siap untuk menghentikan Long Haon. Tetapi siapa yang mengira bahwa musuh akan begitu ulet? Dia dengan paksa menahan tekanan. Namun, dia masih merasa jijik di dalam hatinya. Dia mengenal Kaisar Kerangka dengan sangat baik. Dalam hal daya tahan, Kaisar Kerangka pasti yang terkuat di antara kaisar mayat hidup. Dia tidak memiliki keterampilan lagi, tetapi dia melatih tubuhnya sebagai tubuh untuk menyerang dan bertahan, membuatnya sangat kokoh. Tapi Wang Yuanyuan sekarang tampaknya berada di level yang sama dengannya. Namun, jelas bahwa ini hanya ledakan sementara. Setelah ledakan ini berakhir, Kaisar Kerangka masih akan menjadi pemenang terakhir. Apalagi, ada lebih dari 1 terobosan. Pada saat yang sama Wang Yuanyuan menghadapi Skeleton Emperor secara langsung, Chen Ying'er dan Sima Xian keduanya menjadi cemas. Pada saat ini, Chen Ying'er telah menyelesaikan pemanggilannya yang kedua.
36 makhluk lain dari peringkat ke-9 menyerbu keluar dari gerbang pemanggilan makhluk dan mulai bertarung sampai mati dengan naga tulang yang dipanggil oleh Raja Lich. Jumlah bone dragon juga sedang dikonsumsi. Namun, itu jauh lebih murah daripada binatang pemanggilnya. Bagaimanapun, naga tulang ini berasal dari spesies yang sama. Lebih jauh lagi, mereka tidak dipanggil 2 kali oleh Lich King. Atribut mereka sama, jadi serangan dan pertahanan mereka agak tinggi. Adapun Chen Ying-er, dia tidak punya masalah memanggil mereka, dan bisa menggunakan domainnya untuk memperkuat binatang ajaib ini. Namun, untuk mempercepat pemulihan energi spiritualnya, dia agak tidak dapat memimpin pasukannya dengan benar. Jika bukan karena pemanggilan 3 kali lipat dari replikasi kompor spiritual waktu, dia mungkin tidak akan bisa bertahan untuk waktu yang lama. Sebenarnya, perbedaan antara Chen Ying-er yang memiliki domain Dewa Binatang dan Raja Lich seharusnya tidak terlalu besar. Alasan utamanya adalah karena medan perang di depannya tidak cocok untuk Chen Ying-er bertarung. Ini adalah pesawat yang penuh dengan mayat hidup. Jika dia ingin memanggil makhluk, dia harus memanggil mereka dari pesawat lain, dan tidak secara acak memanggil mereka dari pesawatnya sendiri. Dengan cara ini, tidak hanya akan menghabiskan banyak tenaga, tapi dia juga harus melantunkan mantra untuk waktu yang lebih lama. Inilah mengapa dia benar-benar ditekan sampai berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, penampilan S1MC High Pronunciation Duel sangat eye-catching. Pada awalnya, ia berubah menjadi naga iblis, memblokir serangan Lich King beberapa kali, tetapi melihat situasinya tidak terlihat baik, ia berubah menjadi 4 chimera, dan keempat atributnya menunjukkan kekuatan mereka pada saat yang sama, nyaris tidak membantu. Chen Ying-er mempertahankan situasi. Api jiwa di mata Lich King berdenyut hebat. Tongkat tulang di tangannya menunjuk ke depan, dan lolongan tajam terus terdengar. Segera, serangan tulang naga menjadi lebih gila. Karena Bone Dragon King ditundukkan oleh Judgment Knight of Undead Creatures, dia menjadi tunggangan untuk Undead Sentinel. Akibatnya, naga tulang di bawahnya telah menjadi bawahan dari Judgment Knight of Undead Creatures. Lich King dan Judgment Knight of Undead Creatures memiliki hubungan dekat. Ketika mereka berdua masih hidup, mereka adalah pasangan. Jadi, Judgment Knight of Undead Creatures menyerahkan Bone Dragon kepada Lich King. Jika tidak, dengan kekuatan Raja Lich saat ini, dia tidak akan bisa memanggil begitu banyak naga tulang sekaligus. Kultivasi Raja Lich hanya bisa menempati peringkat keempat di antara 10 raja besar, tetapi selain Legion Naga Tulang, itu adalah kombinasi yang kedua setelah Judgment Knight of Undead Creatures dan Bone Dragon King. Tidak hanya naga tulang di langit meluncurkan serangan dengan seluruh kekuatannya, bahkan naga tulang yang telah hancur sebelumnya mulai perlahan berkumpul kembali di tanah. Sebagai makhluk undead, jika mereka ingin membunuh naga tulang ini, mereka harus benar-benar memadamkan api jiwa mereka. Dan bagaimana mungkin Chen Ying-er, yang saat ini dirugikan, melakukan hal seperti itu? Di sisi lain, Sima Xian juga dalam bahaya, membenci pertahanan pemberani dari tubuh kaisar yang menjijikkan. Pada saat Sima Xian merilis domainnya, dia berada di atas angin. Mengandalkan kekuatan bola cahaya raksasa, dia berhasil mengalahkan kaisar menjijikkan. Tapi kaisar yang menjijikkan itu seperti gelas, benda yang pantang menyerah. Setiap kali saya melihatnya, dia tampak seperti akan dirobohkan, tetapi kemudian dia pulih. Bola cahaya raksasa terus menghancurkan tubuhnya tanpa henti, menciptakan jendela besar di tubuhnya, tetapi luka-luka ini dengan cepat sembuh. Seiring dengan berjalannya waktu, serangan awan wabah racun di Sima Xian berangsur-angsur meningkat. Meskipun elemen cahaya dapat memurnikan sebagian darinya, bagaimanapun juga ini adalah domain kaisar yang menjijikkan. Setelah waktu yang lama, Sima Xian mulai merasa pusing. Apalagi dia baru saja mendapatkan domain belum lama ini. Meskipun kekuatan ledakannya cukup kuat, senjata domainnya menghabiskan banyak energi spiritual, jadi itu tidak akan bertahan terlalu lama. Melihat konsumsi energi spiritual yang semakin banyak, tubuh besar Sima Xian sudah agak tidak stabil. Namun, kali ini, kaisar menjijikkan tidak ditujukan pada tubuh Sima Xian, juga tidak ditujukan pada bola cahaya raksasa. Ding!
Dengan suara nyaring, kait logam menabrak rantai di belakang bola cahaya raksasa. Ujung depan kait besi tiba-tiba tertutup, langsung menguncinya. Kaisar Loat Some menarik kembali dengan sekuat tenaga, dan kait logam meluncur di sepanjang rantai, memunculkan serangkaian percikan api. Pada akhirnya, ia berhenti tepat di tempat bola cahaya raksasa berada, dan segera meraih bola logam besar itu. Meskipun dia terlihat gemuk, dia sebenarnya cukup perhitungan. Serangan Simasian memang sangat menyakitkan baginya, dan dia tidak bisa menahan kekuatan senjata domainnya. Namun, keuntungan terbesarnya adalah daya tahannya. Lemak tubuhnya sebanding dengan kemampuan pertahanan Divine Armor, dan dia akhirnya menangkap kesempatan ini. Dan lebih jauh lagi, dia menyukai bola cahaya raksasa Simasian, berencana merebutnya untuk digunakan sebagai senjatanya sendiri. Dari sudut pandangnya, ini karena senjata itu sendiri memiliki kemampuan untuk tumbuh lebih besar. Dua kekuatan besar ditarik kembali pada saat yang sama, dan kedua rantai itu langsung diluruskan. Perbedaan tingkat kultivasi antara kedua belah pihak ada di sana. Dalam hal kekuatan murni, bagaimana Simasian bisa menandingi Kaisar Loat Some? Segera, tubuhnya ditarik kembali sedikit demi sedikit. Dan Simasian tidak bisa melepaskannya. Bola cahaya raksasa bisa dikatakan sebagai kemampuannya untuk menetap. Jika dia menyerah, itu akan menjadi pukulan yang tak tertandingi baginya. Bahkan domainnya bergantung pada peralatan ini. Ketika itu bisa membentuk jiwa artefak di dalam bola cahaya raksasa, senjata dengan kekuatan penghancur yang mengerikan ini mungkin bisa berevolusi menjadi alat suci. Api jiwa di mata Kaisar menjijikkan berdenyut, berubah menjadi cahaya putih yang mematikan, dengan penuh kemenangan menarik Simasian semakin dekat. Domain wabah mengeluarkan bau busuk, tak henti-hentinya merusak tubuh Simasian. Tepat pada saat itu, bola api biru besar tiba-tiba terbang melintasi langit dan dengan ganas menghantam rantai Kaisar yang menjijikkan. Serangkaian ledakan keras, disertai dengan percikan biru yang tak terhitung jumlahnya, terdengar. Beberapa tubuh Evil Loat Some Evil telah ternoda oleh api, menyebabkan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Pada saat yang sama, lapisan cahaya keemasan suci mengelilingi api biru yang menyala-nyala, mengurangi jumlah Bleak Poison Cloud hingga setengahnya. Chapter 760. Si kasar botak mendorong si gemuk ke bawah. 2. Orang yang tiba-tiba turun tangan untuk membantu Simasian tidak diragukan lagi adalah Lin Xin. Pada saat ini, api pujian suci yang mulia di Lin Xin terbakar dengan hebat, berubah menjadi lingkaran api merah emas dan membubung ke langit, membuat kutukan matahari suci di atas kepalanya tampak lebih merah keemasan, yang tampak lebih indah. Serangannya juga langsung mengamuk. Kepala naga besar muncul dari matahari suci dan menembak ke arah Kaisar Laba-Laba Setan Bawah Tanah. Suhu tinggi menyebabkan Kaisar Laba-Laba Setan Bawah Tanah tidak punya pilihan selain mundur. Kombinasi sempurna antara cahaya dan api akhirnya memberi Lin Xin keunggulan untuk saat ini. Namun, Kaisar Laba-Laba Setan Bawah Tanah juga tidak mudah untuk dihadapi. Pola di tubuhnya berkilauan saat ia meludahkan jaring laba-laba besar. Jaring laba-laba melayang langsung di udara, menghalangi tubuh raksasa di belakangnya. Di bawah kombinasi api suci Lin Xin dan kutukan matahari suci, dia tidak dapat menghancurkan jaring laba-laba ini. Setelah menyaring setiap mantra dengan jaring laba-laba, kekuatannya sangat berkurang, dihancurkan satu persatu oleh 4 kaki depan Kaisar Laba-Laba Setan Bawah Tanah. Namun, dengan cara ini, Lin Xin akhirnya mengambil inisiatif untuk waktu yang singkat, memanfaatkan kesempatan ini untuk sepenuhnya menampilkan keunggulan sebagai penyihir. Bola api tidak hanya muncul di sisi Simasian, tetapi kutukan Sensan Lin Xin meletus dengan kekuatan penuh. Sebuah pilar api dimuntahkan dari matahari suci, naik tinggi ke langit. Segera setelah itu, pilar api pecah menjadi ratusan bola api dan tersebar ke segala arah. Kontrol tepat Lin Xin atas sihir tidak diragukan lagi terwujud. Bola api ini tampak berantakan, tetapi tampak seolah-olah memiliki mata, dan masing-masing dapat menemukan targetnya. Di antara mereka, yang paling terkonsentrasi adalah Chen Ying-er, yang memiliki setidaknya 50 bola api emas biru besar yang berkumpul di Bone Dragon Legion. Untuk sesaat, ledakan hebat bergema di udara.
Lebih dari selusin naga tengkorak dari Legiun Naga Tulang telah ditangkap karena serangan bola api yang meledak dari matahari suci, menghancurkannya menjadi beberapa bagian yang berada di bawah pengaruh api suci yang agung. Meskipun jiwa mereka tidak langsung terbakar menjadi abu, mereka masih terluka parah. Yang lainnya adalah dukungan Simasian dan Wang Yuanyuan. Setelah mengambil bentuk jiwa surgawi raksasa, Wang Yuanyuan bertemu dengan kekuatan melawan Kaisar Kerangka, secara bertahap memaksa lawan untuk mundur. Dibombardir oleh bola api ini, tubuh kokoh Kaisar Kerangka akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Lapisan cahaya hitam dipancarkan dari tubuhnya, dan dia mundur 100 meter dari suara raungan marah. Baru kemudian dia menstabilkan posisinya. Wang Yuanyuan tidak memberikan lawannya kesempatan untuk bereaksi, meluncurkan Space Splitting Saute di lengan kanan Kaisar Kerangka. Akhirnya, retakan besar tertinggal di sana. Simasian mendapat manfaat lebih dari serangan ini. Saat bola api pertama mengenai rantai, panas yang menyengat segera memperlambat gerakan menarik Kaisar yang menjijikkan. Setelah itu, lebih dari 10 bola api ditembakkan ke tubuhnya yang besar. Meskipun Kaisar yang menjijikkan tahan terhadap pertempuran, dia tidak mau dibakar oleh bola api bersuhu tinggi yang dipenuhi dengan atribut cahaya ini. Lemak di tubuhnya bersinar dengan cahaya putih yang mematikan, dan dia bergegas ke samping. Saat dia bergegas maju, serangkaian bayangan muncul di belakangnya. Kecepatannya sebanding dengan teleportasi dan sangat kontras dengan tubuhnya yang besar. Lin Xin tidak peduli tentang mengendalikan bola api ini untuk mengejarnya. Namun, setelah kehilangan target, semua bola api ini membombardir rantai Kaisar Loatsome. Kaisar yang menjijikan menjadi pucat karena ketakutan. Baginya, kait baja ini adalah harta yang sangat berharga. Tak terhitung berapa banyak makhluk undead yang dia serap agar jiwa api memiliki kekuatan yang dimilikinya hari ini. Dia tiba-tiba menarik kembali, ingin menarik kail kembali. Tapi kali ini, Simasian tidak melakukannya. Keadaan pasif menjadi aktif, menarik bola cahaya raksasa dengan sekuat tenaga. Rantai kencang berada di bawah bombardir bola api di tempat yang sama. Melihat bagian dari rantai itu telah terbakar menjadi warna merah tua, ratapan sedih terdengar dari rantai itu, yang merupakan hasil dari api suci agung yang memurnikan roh dari jiwa-jiwa yang bersalah itu. Simasian berteriak keras, otot-otot di lengannya menegang, dan pada saat yang sama dia menarik kembali, cahaya keemasan pekat naik dari punggungnya, membentuk bilah besar yang diarahkan ke tempat di mana rantai itu terbakar merah. Saat ini, Kaisar Loatsome benar-benar panik. Dia tidak bisa membiarkan senjatanya dihancurkan begitu saja. Sepasang lengan tebal keluar semua, dan cahaya putih mematikan berkembang dari tubuhnya. Api roh di mata kecilnya menari dengan liar. Jelas bahwa dia telah menggunakan kekuatan penuhnya. Tidak peduli apa, dia harus mengubah posisi rantai, dan dia tidak bisa membiarkan serangan Simasian mengenainya. Namun, Kaisar menjijikkan tidak pernah menyangka bahwa kekuatan berat Simasian akan tiba-tiba menghilang pada saat ini. Kali ini, tanpa peringatan sedikit pun, dan karena kekuatan berlebihan yang diberikan, tubuh Kaisar yang menjijikkan itu seperti labu yang bergulir, berguling-guling di tanah dalam serangkaian gulungan. Dan Simasian, yang tiba-tiba berhenti mengerahkan kekuatannya, ditarik tinggi ke udara oleh kekuatan besar ini, menunjukkan bahwa dia bertabrakan dengan bola cahaya raksasa, sebelum jatuh ke arah Kaisar yang menjijikkan. Untuk mengambil kembali kailnya, Kaisar menjijikkan menggunakan semua kekuatan dan energi spiritualnya untuk menariknya kembali. Tubuh Simasian tampak hampir seperti bola meriam saat dia menyerangnya. Pada saat ini, hampir setengah dari kekuatan manusia dan mayat hidup yang bertarung di medan perang menyaksikan pemandangan yang aneh dan mengejutkan ini. Pria botak besar itu memegang bola logam yang menakutkan dengan diameter 50 meter di udara, sebelum menekannya ke lemak yang tergeletak di tanah seperti gunung daging. Puff, botak kasar membawa bola logam dan dengan ganas menghancurkannya di gunung daging, mengeluarkan suara yang sangat tidak menyenangkan. Apa yang bisa dilihat adalah bahwa di tengah tumbukan, lapisan lemak putih kekuningan dikeluarkan. Kekuatan tabrakan itu terlalu besar, dan lemak putih kekuningan ini dengan paksa diperas dari luka di tubuh Kaisar yang menjijikkan. Bahkan dengan tingkat pertahanannya,
dia hampir kehilangan napas setelah terkena kekuatan yang begitu menakutkan. Serangan Simasian yang telah dia rencanakan sejak lama tentu saja tidak sesederhana itu. Adegannya seperti ini, Fatih ada di bawah, dengan lemaknya mengalir, dan di tengahnya ada bola logam besar yang menempel di dada dan perutnya, sementara di sisi lain adalah pendeta botak Simasian. Sambaran petir ungu menyambar, dan segera, bola cahaya raksasa di antara dua pembangkit tenaga listrik berubah menjadi ungu. Logam yang mengelilingi bola cahaya raksasa terbuka lebar pada saat yang sama, mengeluarkan ledakan hebat di saat berikutnya. Bum, 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 bum. 9 ledakan mengerikan, disertai dengan semburan petir ungu yang tak terhitung jumlahnya, menyebabkan tubuh kaisar menjijikkan berkedut dan gemetar hebat. Dia ingin melawan, tetapi Simasian, yang ditekan dengan sekuat tenaga, dengan kuat menahannya, tidak bisa bergerak tidak peduli apa yang dia katakan. Mereka berdua terlalu dekat, dan ini menyebabkan Simasian menanggung efek samping dari Purple Godly Thunder Cannon, mengeluarkan suara berderak dari seluruh tubuhnya karena sambaran petir. Di bawah armor tingkat epik, ada bau samar daging yang terbakar. Tapi Simasian begitu gagah berani, membiarkan sambaran petir yang menakutkan terus membombardir di antara mereka. Untungnya, baik dia maupun Kaisar Lotsomme tidak memiliki rambut pada mereka, atau keduanya akan memiliki gaya rambut yang eksplosif. Adegan ini terlalu berani. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa pertempuran mereka akan berkembang menjadi adegan seperti itu. Simasian telah menderita sedikit, tetapi orang yang paling menderita adalah Kaisar yang menjijikkan. Meriam petir Dewa Ungu yang menakutkan terus menyerang inti tubuhnya, dan lapisan pelindung lemak di tubuhnya telah sedikit diperas. Api jiwa Kaisar menjijikkan berdenyut hebat. Setiap kali tubuh raksasanya bergetar, sejumlah besar lemak akan tumpah. Kali ini, ia mengalami cedera parah. Namun, orang ini adalah salah satu dari 10 raja besar Undead, dan pasti tidak akan hanya menunggu kematian tanpa daya. Di akhir ledakan ke-9, Simasian tiba-tiba merasakan tubuhnya yang besar menegang, benar-benar berbeda dari kelembutan sebelumnya. Sebelum dia sempat bereaksi, dengan kilatan cahaya putih perak, tubuh Simasian menghilang bersama dengan bola cahaya raksasa miliknya. Detik berikutnya, ledakan panik meletus dari tubuh Kaisar yang menjijikkan. Itu adalah lemak, daging, organ, dan tulang. Itu berubah menjadi badai mengerikan yang menyapu diameter 1000 meter. Akibatnya, para manusia dan prajurit mayat hidup di medan perang lainnya terus menghindar dengan panik, takut dihantam oleh si gendut-gendut yang dipenuhi racun. Ketika Simasian muncul kembali, dia sudah berada di sisi Long Haon. Namun, tubuhnya menyusut dengan cepat, dan wajahnya pucat. Pedang abadi di tangan Long Haon menggambar busur indah di udara, dan bilah cahaya sepanjang 100 meter muncul entah dari mana, secara paksa mendorong kembali Judgment Knight of Undead Creatures dan Bone Dragon King. Pada saat yang sama, di antara 3 bola cahaya yang berputar di sekelilingnya, bola cahaya hijau itu langsung terbang keluar, jatuh ke tubuh Simasian. Simasian sudah menghabiskan seluruh kekuatannya saat menyerang Kaisar yang menjijikkan. Pada saat ini, tidak hanya energi spiritualnya dikonsumsi secara berlebihan, tetapi dia juga menderita korosi wabah. Begitu bola cahaya hijau mendarat di tubuhnya, dia segera merasakan sensasi dingin memasuki tubuhnya, membuatnya merasa nyaman yang tak terlukiskan. Segera setelah itu, racun di tubuhnya benar-benar tersedot kering. Dengan kilatan lampu hijau, Simasian didorong mundur oleh kekuatan lembut, jatuh ke arah evolusi Haoyue. Long Haon terus mencermati seluruh medan perang, dan secara alami melihat bentrokan fatal antara raja yang penuh kebencian dan Simasian. Pada saat tubuh Kaisar menjijikkan membeku, dia bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Jika Simasian tetap di sana, bahkan dengan kekuatan hidup Soul Linking Chains, dia akan terluka parah, dan pada saat yang sama mempengaruhi yang lain karena Soul Linking Chains. Oleh karena itu, dia segera mengaktifkan Domain Flash, memindahkan Simasian ke sisinya. Demikian cerita Donghua berjudul Throne of Soul untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Bye.